Tewasnya seorang siswa Madrasah Sanawiyah atau MTS di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang diduga menjadi korban penganiayaan terus didalami kepolisian. 18 orang sudah diperiksa sebagai saksi. Dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa Madrasah Sanawiyah meninggal dunia masih dalam penyidikan aparat Polres Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sejauh ini 18 orang telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di antaranya 14 anak dan 4 orang tenaga pendidik. Dalam proses pemeriksaan, proses penyidikannya kita melibatkan pendampingan dari orang tua, kemudian dari UPTD, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Mobagu, termasuk juga dari Bapas Kota Manado. Bang, sampai hari ini sudah ada enggak pelaku yang terindikasi ke sana? Tentunya sudah. Siswa MTS di Kota Mobagu berusia 13 tahun itu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kandau, Manado, Sulawesi Utara, Minggu sore. Ia dirawat setelah sebelumnya diduga dianiaya oleh sekelompok siswa usai ulangan semester berlangsung. Ironisnya, kejadian tersebut berlangsung di lingkungan sekolah. Kini pihak sekolah dan orang tua korban berharap polisi mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan atas korban. Juandri Paputungan melaporkan dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga para pelaku segera menyesali perbuatannya. Ustaz Arifin, tindakan penganiayaan yang membuat nyawa seseorang hilang sangatlah tidak bertanggung jawab. Koreksi bila saya salah, Ustaz, ada hadis mengatakan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Tolong jelaskan, Ustaz. Ya, betul sekali. Bukan cuma hadis, saya kira Quran, ayat Al-Quran itu dengan jelas menyebutkan seperti itu, bahwa orang yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin itu balasannya neraka jahanam, dan di situ disebutkan khalidan fiha. Artinya dia akan kekal di dalam neraka itu gitu selama-lamanya. Karena itu ada ulama, ada sebagian kelompok muslim yang mengartikan bahwa orang yang sudah melakukan dosa membunuh semacam itu, menghabisi nyawa seorang mukmin, tidak akan punya peluang lagi untuk masuk surga gitu. Karena ada ayatnya tadi itu khalidan fiha, dia akan kekal di dalam neraka itu. Tetapi ulama-ulama lain banyak yang mengartikan walaupun begitu tetap ada peluang untuk bisa masuk surga. Tapi artinya apa? Artinya bahwa ketika ayat ini menyebutkan dengan penekanan tertentu, salah satunya penekanan khalidan fiha, orang itu akan kekal di dalam neraka. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, Allah sangat marah kepadanya. Wala'anahu, Allah juga melaknat. Itu ada 3 penekanan dalam ayat itu terhadap pelaku pembunuhan terhadap orang mukmin. Itu artinya dosa membunuh seorang mukmin itu luar biasa besarnya gitu. Jadi ayat ini betul-betul menjadi pelajaran seharusnya bagi kita semua, bagi adik-adik ya, siswa-siswa yang dengan mudahnya bisa mengeroyok orang lain sehingga mengakibatkan kematian teman sendiri, itu seharusnya dapat membuat kita untuk tidak mudah-mudah melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan kematian seorang mukmin. Karena dosanya itu tadi luar biasa besarnya. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah sudah marah, kemudian melaknat pula, dan dijanjikan orang itu diancam selama-lamanya berada di neraka. Artinya kan tidak mudah kita untuk menghapus dosa itu, gitu, karena dosanya begitu besar. Jadi sekali lagi, apalagi kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, barang siapa yang membunuh satu nyawa, itu ibarat membunuh seluruh manusia. Itu juga kan menandakan bahwa betapa berharganya nyawa seorang manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan agama. Jadi apapun alasannya saya kira ya, kecuali perang umpamanya ya, kecuali perang atau petugas eksekusi yang memang untuk menjalani tindakan hukum, vonis hukum, nah itu perbuatan yang bisa mengakibatkan kematian itu harus dihindari sebisa mungkin. Jangan sampai kita mudah sekali untuk melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan kematian. Itu saya kira penjelasan ulama tentang ayat ini ya. Dosanya sangat-sangat besar karena Allah memberi penekanan sampai 3 kali dalam ayat itu. Gitu Kak Utri. Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya berteman dengan siapapun. Namun Ustaz, kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah lingkungan pertemanan yang tidak baik, ya terkadang itu juga mengubah sikap kita menjadi mengikuti yang tidak baik. Karena itu kan kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, karena dengan begitu kita juga bisa ikut soleh. Nah,
Bagaimana Ustaz caranya kita menghindari ketika kita berada di lingkungan seperti itu sehingga orang atau teman kita ini tidak terluka ketika kita tidak menyukai hal yang dia lakukan? Ya, saya kira memang ini masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak muda ya, karena ketika sudah merasa satu kelompok ya, sudah bersahabat, tiba-tiba kemudian ada tindakan dari sahabat itu yang mengarah kepada ketidakbaikan seperti pengeroyokan, pembunuhan dan lain sebagainya, lalu kita ingin mundur dari persahabatan itu, kadang-kadang terasa berat, memang terasa berat karena kita sudah makan sehari-hari bersama-sama dah, istilahnya begitu. Tapi saya kira tidak terlalu sulit juga ketika kita mau pelan-pelan untuk menjauh dari orang-orang yang semacam itu. Memusuhi juga tidak, saya kira tidak harus dimusuhi orang yang semacam itu, tapi menjauh, menghindar itu sangat bagus. Jadi antara lain kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak biasa di kelompok itu. Katakanlah kelompok itu tidak punya kegiatan olahraga basket, kita cari teman-teman yang sama-sama punya kegiatan basket. Nah, pada saat itu kita kemudian pamit izin, saya ingin ikut basket sama kelompok yang lain. Jadi secara pelan-pelan, ini adik-adik terutama yang memang sering sekali saya mendengar keluhan susahnya memisahkan diri dari ikatan kelompok yang sudah kuat itu. Nah, kita tarik diri pelan-pelan untuk ikut ke kelompok pemain basket, kelompok musik dan seterusnya, sehingga kita bisa secara teratur dan pelan-pelan menghindar dari teman-teman yang tadi cenderung lebih rusak atau mengajak kepada keburukan. Dan itu banyak terjadi dan banyak yang pula berhasil. Jadi ketika mundur pelan-pelan itu mengganti kesibukan dengan kelompok yang tadi cenderung nakal ya, cenderung jahat, kepada kelompok-kelompok yang cenderung mengisi aktivitas hari-harinya itu dengan hobi. Baik itu olahraga atau musik, atau bahkan kalau di sekolah-sekolah Islam itu ada kelompok hafalan Quran, tahfidz Quran dan seterusnya macam-macam, itu jauh lebih baik daripada kemudian kita memainkan perasaan, nggak enak kalau saya keluar, nggak enak kalau saya memisahkan diri dari mereka. Tapi kalau memisahkan dirinya itu dengan cara pelan-pelan untuk kelompok sama-sama anak muda yang punya hobi tersendiri itu saya kira tidak terasa dan tidak akan menyinggung perasaan teman-teman yang lain itu, yang kelompok yang dianggap jahat atau nakal itu. Karena kita sendiri sama-sama punya hobi main musik, punya hobi olahraga, sehingga tidak kentara kalau kita menjauhi mereka secara pelan-pelan. Itu saya kira, Kak Utri. Baik Ustaz, jadi memang kita harus berupaya atau berusaha begitu Ustaz ya, untuk menghindar tetapi dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan konflik begitu ya Ustaz. Betul. Baik Ustaz Arifin, alhamdulillah terima kasih banyak untuk waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Utri. Pemirsa